Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memaparkan hasil presentasi kami, izinkan dulu kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emma Nur Hidayati. Saya Faisal Tabrani dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Febri Oktaviana dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang panduan-panduan pengungkapan CSR. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR adalah jaringan berbasis organisasi yang mempelopori dunia dalam hal kinerja, laporan berkelanjutan, dan komitmen dalam melakukan perbaikan dan penerapan terhadap 3 fokus. Yang pertama ekonomi, kedua sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan. Di mana yang dimaksud dalam ekonomi adalah perusahaan tidak harus berorientasi terhadap keuntungan dan pendapatan saja, tetapi harus berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya, serta memperhatikan indikator kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan juga dampak dari ekonomi tidak langsung. Yang kedua adalah sosial, di mana perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial demi kemajuan perusahaannya. Salah satunya dengan memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban kepada stakeholder, guna untuk menghindari adanya korupsi, kebijakan politik, dan juga persaingan. Yang dimaksud dari stakeholder ini adalah karyawan, investor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan, di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan dampak yang terjadi di sekitarnya. Apakah dampak tersebut negatif atau berdampak positif? Sehingga adanya aktivitas CSR dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat di sekitarnya. Dalam pembahasan kali ini, kami dari kelompok 5 hanya akan membahas 2 panduan dari pengungkapan CSR. Yang pertama adalah ISO 26000, di mana pengertian dari ISO 26000 ini adalah dokumen panduan internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. ISO 26000 ini sebagai standar global dalam CSR, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Social Responsibility atau CSR, Corporate Social Responsibility. ISO 26000 dibentuk pertama kali pada tahun 2001, di mana Badan ISO meminta kepada Kopolko untuk melakukan perundingan terhadap penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Dan Badan ISO juga mengadopsi laporan Kopolko mengenai pembentukan Strategic Advisory Group on Social Responsibility di tahun 2002. Di tahun 2004, diadakanlah Free Conference and Conference terhadap negara-negara berkembang. Di tahun yang sama, tepatnya di bulan Oktober, New York Item Proposal diedarkan. Dan pada tahun 2005, hasil voting keluar, di mana 29 negara menyatakan setuju dan 4 negara lainnya tidak setuju. Hasil terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut dari Corporate Social Responsibility atau CSR berubah menjadi Social Responsibility atau SR. Perubahan ini disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi, tetapi bagi semua organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 ini juga menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor dalam publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun di negara maju. Selanjutnya, penerapan standar ISO 26000. Dengan diterapkannya standar ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang pada saat ini. Adapun penerapannya yaitu mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya. Yang kedua, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif. Yang ketiga, memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Adapun prinsip-prinsip dasar social responsibility. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan atau menjadi informasi dalam keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 yaitu kepatuhan terhadap hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua, menghormati instrumen atau badan-badan internasional. Yang ketiga, menghormati stakeholder dan kepentingan-kepentingannya. Yang selanjutnya, akuntabilitas
atau dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transparansi serta perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan. Yang terakhir yaitu menghormati dasar-dasar hak asasi manusia. Selanjutnya, inti dari ISO 26000 yaitu tata kelola perusahaan, hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, lingkungan hidup, praktek operasi yang fair, isu-isu konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Penerapan ISO 26000 dalam program CSR perusahaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki. Penerapan social responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok tersebut. Misalnya, perusahaan sudah melakukan kegiatan peduli dengan isu lingkungan, namun tidak memenuhi hak asasi karyawannya. Inti berarti bahwa perusahaan belum melaksanakan social responsibility seutuhnya. Di mana OECD ini adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan, di mana organisasi ini terdiri dari 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan pasar bebas. OECD juga secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. Organization for Economic Cooperation and Development juga berdiri pada tanggal 30 September 1961, di mana OECD didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan sosial dan ekonomi. OECD juga bertugas untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu panduan OECD untuk perusahaan multinasional, di mana panduan OECD ini untuk perusahaan multinasional adalah rekomendasi yang didukung pemerintah tentang pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Panduan perusahaan multinasional ini meliputi yang pertama yaitu hak asasi manusia, yang kedua ketenagakerjaan, yang ketiga lingkungan hidup, yang keempat pengungkapan, yang kelima korupsi, dan yang keenam yaitu pajak. Selanjutnya yaitu kerangka kerja panduan OECD. Kerangka kerja panduan OECD dunia ada 7 antara lain, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua pembangunan, yang ketiga pemerintahan, yang keempat keuangan, yang kelima kelestarian, yang keenam kemasyarakatan, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tentang pembaruan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.